Kali ini kita akan melakukan sharing paparan terkait dengan perbanyakan kultur jaringan aglonema. Tanaman ini memang tanaman yang sekarang lagi trending kembali, di mana tahun 2007 tanaman ini sudah booming dan pada saat itu kami Balai Bioteknologi melakukan penelitian dan kemudian melakukan optimasi terkait dengan perbanyakan tanaman ini. Teori yang melandasi teorinya adalah teori potensi. Jadi tanaman ini bisa kita perbanyak mulai dari tunas apikal yang ada, kemudian kita memperbanyak bisa juga dari daunnya dan dari biji hasil silangan. Kegiatan perbanyakan tanaman kultur jaringan ini adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman yang menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, dapat memperbanyak dan tanaman itu meregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Untuk manfaat kultur jaringan sendiri, untuk tanaman aglonema ini luar biasa akan membantu bila Bapak dan Ibu mempunyai jenis tanaman aglonema yang langka, yang hanya satu-satunya, kemudian sayang juga untuk diperbanyak, ini bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam perbanyak tanaman langka yang hampir punah dan memiliki laju pertumbuhan lambat, di mana kita bisa melakukan perbanyakan ini sehingga membuat tanaman baru yang bebas dari patogen, terutama virus. Ada 7 tahapan yang memiliki 2 tahapan kritis, yaitu pada saat masuk ke dalam lab dan saat kita mengeluarkan ke dalam lab. Ini untuk tahap pemeliharaan tanaman induk. Ini tahapan yang ada selanjutnya adalah tahap 1, pembuatan stok media. Jadi pengalaman kami di Balai Bioteknologi untuk perbanyakan tanaman aglonema secara kultur jaringan, kami menggunakan komposisi media dengan media dasar Murashige dan Skog. Banyak media dasar yang kita bisa gunakan untuk perbanyakan tanaman secara kultur jaringan, tapi jenis komposisi media ini yang lebih dikenal dengan MS namanya, itu bisa kita gunakan, pengalaman kami hampir untuk semua jenis tanaman. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa stok lainnya seperti vitamin, itu sesuaikan kebutuhan. Stok ini yang paling penting dalam pembuatan stoknya adalah stok F. Stok F ini adalah stok besi, di mana stok Fe yang kita butuhkan adalah dalam bentuk Fe2+. Nah, untuk di mana kita tahu Fe itu stabilnya dalam bentuk Fe3+, makanya untuk stok ini kita membuat namanya pengkelatan stok Fe dengan bantuan dari Na2-EDTA. Prosesnya ini yang paling krusial di dalam kita melakukan pembuatan stok media dasar MS yang kita gunakan untuk perbanyakan secara kultur jaringan. Ini ada share cara pembuatan lautan stok JPT, penghitungannya dengan contoh misalnya BAP 1000 ppm, yang akan kita buat adalah 1000 mili, nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan rumusnya, bahannya insya Allah akan di-share. Dan yang terpenting kembali, mencuci tangan setelah melakukan penimbangan. Ini untuk persiapan stok medianya, jadi Bapak dan Ibu pada saat bila memiliki lab kultur jaringan memerlukan ruang penyimpanan bahan kimia untuk menyimpan beberapa stok kita. Ini kenapa kita perlu membuat stok, karena kita tidak perlu mengadakan penimbangan setiap kali kita membuat media. Menghindari kesalahan penimbangan, di mana kesalahan 3 digit di belakang desimal itu akan fatal akibatnya bila kita menggunakan stok tersebut dalam perbanyakan kultur jaringan. Ini Bapak dan Ibu tahapan pembuatan media selanjutnya. Kita mulai melakukan pemipetan dengan bantuan alat bantu pipet ya Bapak dan Ibu, dengan alat bantu bulb namanya. Kemudian yang penting adalah poin penting pengukuran pH, di mana keasaman dari media yang kita perlukan di dalam kultur jaringan ini adalah sekitar di angka 5,7 sampai 5,8. Kemudian kita lakukan pemasakan media. Ini bila kita membuat media dalam bentuk padat, di situ ditambahkan agar-agar untuk pemadatnya. Agar-agar bisa bervariasi, agar-agar bisa hanya kita menggunakan agar-agar rumah tangga dengan berbagai merek yang ada, ataupun agar-agar yang harganya lumayan mahal dengan pure analis. Tahap selanjutnya kita melakukan sterilisasi media yang sudah kita buat. Ini untuk menghilangkan kontaminan yang ada, karena medianya kaya dengan beberapa zat. Kita tambahkan juga tadi ada sukrosa. Dilakukan dengan sterilisasi pada suhu 121 derajat selama 15 menit.
Kemudian kita simpan dan kita bisa gunakan setelah 3-7 hari sambil melihat apakah ada kontaminasi dalam media yang kita. Tahap keduanya adalah sterilisasi eksplan. Sterilisasi eksplan ini adalah tahapan kritis pertama di perbanyakan tanah kultur jaringan aglonema dan kultur jaringan tanaman apapun. Untuk aglonema, pengambilan eksplannya diambil berupa tunas yang keluar, yang ini kurang lebih yang sebelah kanannya, atau bisa juga Bapak dan Ibu dari batangnya. Itu bisa digunakan, tapi yang pasti batang-batang ini daun-daun keringnya harus dihilangkan dulu, kemudian dicuci dengan bersih dengan bantuan sabun, kemudian baru kita bisa gunakan untuk perbanyakan. Di Balai Bioteknologi kami menggunakan bakterisida dan fungisida dengan bahan aktif streptomycin sulfat dan benomil ini untuk menghilangkan kontaminan yang ada di permukaan. Terus kemudian untuk menghilangkan beberapa kontaminan kami juga memerlukan dengan bahan Clorox dan kemudian ada etanol yang kita gunakan dalam tahapan proses selanjutnya. Kemudian rendam dan kocok dengan campuran Aquades, betadine, dan menggunakan Twin 80. Kenapa Twin ini penting Bapak dan Ibu? Karena kalau misalnya kita ambil aglonemanya berupa tunas, ini Twin 80 ini untuk mengurangi tegangan permukaan air yang kita gunakan, karena ini nanti bahannya kemudian kita larutkan dengan air steril, sehingga bisa lebih menjangkau lekukan-lekukan batang tunas yang kita sterilisasi. Jadi kemudian kita setelah itu melakukan pengocokan dengan seker dan mencuci eksplan dengan air mengalir selama 15 menit. Seperti itu. Ini tahapan sterilisasi yang kami lakukan. Jadi karena aglonema ini pengalaman kami agak sulit untuk menghilangkan kontaminan yang ada di dalam tanamannya. Jadi kami melakukan 2 kali, yaitu sterilisasi di dalam yang tadi di luar pra in vitro, di luar laminar, dan kemudian kami melakukan sterilisasi di dalam laminar. Ini tahapan penting di sini adalah pembilasan setelah Bapak dan Ibu menggunakan bahan sterilan. Jadi pada saat bahan sterilan yang digunakan, misalnya kita merendam tanaman eksplan aglonema ini dengan larutan Clorox selama 3 menit misalnya gitu ya, atau 5 menit, kita kemudian harus merendam kembali eksplan ini ke dalam larutan ke dalam air steril selama waktu yang sama dengan kita perendaman. Ini jenis eksplan yang kami ada batang dan ada beberapa mencoba juga kemarin dari eksplan daun dari aglonema yang lumayan harganya yang kami coba perbanyak seperti itu. Ini tahap selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap induksi tunas. Tadi setelah kita sterilisasi, kemudian kita menunggu 3-7 hari untuk melihat apakah ada kontaminan di dalam eksplan yang kita perbanyak, apakah dari eksplannya ataukah dari media. Kadang juga ada mungkin kalau misalnya ada kesalahan pada saat kita melakukan penanaman. Tahap multiplikasi ini penting bila kita akan memperbanyak tanaman secara kultur jaringan. Kemudian kita melakukan tahap perakaran dan hardening off. Jadi mengkondisikan kultur di tempat yang intensitas cahaya dan suhunya lebih tinggi dari tahapan misalnya multiplikasinya. Kemudian melakukan pemanjangan dan pengakaran tunas mikro, sehingga kita bisa dengan mudah dan berhasil untuk melakukan tahap ke-6, yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi itu ada kepanjangan proses adaptasi klimatis terhadap lingkungan tumbuh yang baru. Jadi karena perlakuan aklimatisasi ini ada kelembaban udara, intensitas cahaya, suhu udara, dan perlakuan atau dari uji yang kita berbeda dari pada saat di dalam dan di luar laboratorium. Ini permasalahan dalam kultur jaringan aglonema yang kami pahami adalah kontaminasi yang paling utama dari media, kemudian dari eksplan, itu juga dari kesalahan si pelaksananya. Kemudian di tahap induksi ada tahap browning, di mana media menjadi coklat, sehingga nanti akan menyebabkan kematian eksplan yang kita sterilisasi. Vitrifikasi pada saat kita multiplikasi mungkin ada kondisi media yang kurang pas, sehingga modelnya tanamannya adalah seperti mengandung air seperti ini. Kemudian variasi genetik, tapi untuk tanaman secara kultur jaringan dari aglonema mungkin variasi genetik memang mencari varian genetik yang lainnya, yaitu menjadi suatu keuntungan sendiri, bukan permasalahan. Untuk lainnya, misalnya lingkungan tumbuh, karena ini dilakukan di dalam ruangan, misalnya AC yang mati, kemudian peralatan yang tidak steril, manusianya yang mungkin yang pelaksananya kurang mood saat untuk perbanyakan, itu juga bisa menjadi salah satu faktor.